Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua. Wah, senang sekali ya bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Tapi sebelum kita memulai acara, aku ada informasi nih. Di Yayasan Haukalbe, kita ada panggilan khusus nih untuk teman-teman semua, yaitu sahabat kakak. Jadi, aku panggil teman-teman semua dengan sahabat kakak ya, supaya terasa lebih akrab. Oke, halo dan Afifa. Wah, ini udah banyak ya di room chat. Oke, kayaknya aku mau cek semangatnya dulu nih. Boleh dong diramaikan di kolom chat ya, atau kasih reaction semangatnya. Aku mau tahu nih seberapa semangat sih sahabat kakak ngikutin kegiatan workshop kita pada malam hari ini. Wah, halo. Wah, banyak sekali ya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu aktif dan bersemangat mengikuti kegiatan workshop kita pada malam hari ini. Wah, keren sekali nih Kak Bel, 10/10, mantap. Oke, selamat datang di acara Workshop Graphic Design 101 From Ideas to Creative Visual oleh pembicara keren kita, yaitu Kak Brilindra Pandawangi, SDS, MS. Tanpa berlama-lama lagi ya, oh ya, ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelumnya kenalin, nama aku Dela Erlina. Aku awardee dari Bestari Batch 1. Halo, siapa tahu nih, di sini ada Batch 1 juga, salam kenal ya. Nah, pada malam hari ini, aku akan memandu kegiatan workshop kita dengan yang semangat lah ya. Oke, aku lihat di sini banyak dari berbagai daerah nih. Boleh dong spill di kolom chatnya dari daerah mana aja. Siapa tahu kita satu daerah. Kalau aku dari Kota Bengkulu, ada nggak nih yang dari Kota Bengkulu? Wah, ada yang dari Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, NTT. Jauh ya, dari Sabang sampai Merauke, kayaknya kita ada semua nih di satu room Zoom ini. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat kakak yang dari daerah dari Sabang sampai Merauke. Keren sekali. Ternyata ada yang dari Tasik, dari Sulawesi Selatan, dan ada yang dari Tangerang juga. Wah, keren. Oke, sebelum kita memulai acara, izinkan aku juga untuk menyampaikan beberapa hal teknis agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah sahabat kakak mohon untuk menggantikan nama dengan format nama strip asal daerah. Lalu yang kedua, seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera serta menggunakan visual latar belakang yang telah disediakan. Sahabat kakak bisa mendapatkannya dari link yang ada di grup ya. Ayo nih yang bisa on cam langsung dong download latar belakangnya. Dan yang terakhir, mohon mematikan mikrofon sampai waktunya dipersilakan untuk berbicara. Nah, ini ada informasi yang gak kalah penting nih, yaitu share keseruan workshop kita hari ini di Instagram dengan cara tag Yayasan Haukalbe, yaitu @yayasanhaukalbe, dan pembicara kita atau narasumber kita, yaitu @brilindra.rona. Lalu jangan lupa gunakan hashtag workshop graphic design YKK. Oke, next slide, Kak. Nah, agenda kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua workshop graphic design 101, yang ketiga ada mini praktis, lalu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup sekaligus foto bersama. Nah, supaya kegiatan kita terasa lebih hikmat, maka langkah baiknya kita memulai agenda kita dengan doa kepada kita akan memulai doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada sahabat kakak, dipersilakan untuk berdoa. Berdoa mulai. Indah, Katin lagi Zoom ini. Berdoa selesai. Diinformasikan untuk acara workshop desain grafik ini akan ada pengisian link absensi di akhir
sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, untuk sahabat kakak yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengikuti kegiatannya ya sampai akhir. Pastikan sahabat kakak selalu ada di ruang Zoom. Oke, next slide, Kak. Nah, sebelum kita ke sesi workshop bareng Kak Brilindra, kita ada ice breaking nih sahabat kakak, yaitu bermain dengan warna. Nah, di game ini nanti bakal ada pertanyaan yang harus sahabat kakak jawab dengan warna. Nanti sahabat kakak bisa menulisnya di kolom komentar atau raise hand terlebih dahulu ya. Gimana? Untuk rules-nya udah paham belum? Kalau sudah paham, boleh dong kasih reaction-nya, jempol nih. Wah, aman ya? Wih, mantap. Dari Kak Ria, Jawa Barat. Sip, sip. Oke, kayaknya kita pemanasan dulu nih, Kak Tika. Nah, pemanasannya adalah kita mulai dengan tanya-tanya kabar sama sahabat kakak. Gimana nih kabar sahabat kakak hari ini? Nah, jawabnya yaitu digambarkan dengan warna ya. Jadi, kira-kira perasaan apa yang sahabat kakak rasakan hari ini? Namun, dijawabnya dengan warna. Misalnya, kuning. Mungkin sahabat kakak bisa mikir kalau kuning itu ceria gitu. Atau merah lagi senang gitu. Boleh dong, aku mau tahu. Ramaikan di kolom chat ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Ungu, kuning. Wah, wah, wah hijau, hijau. Hmm, biru peringatan darurat. Wah, ini aku penasaran sama Kak Salma Alfaiza Husna. Halo Kak Salma. Halo Kak Salma. Kak Salma bisa on mic-nya? Wah, ini ada yang jawab orange. Aku pengen tahu dong, kenapa sih jawabnya orange, biru, dan merah? Aku izin tunjuk satu ya. Mungkin boleh nih Kak Nurul. Kak Nurul bisa on mic-nya. Kak Nurul Aisyah. Oke, halo Dela. Halo, sebelumnya perkenalkan nama dan asal daerahnya ya, Kak. Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan aku Nurul Aisyah, akrabnya Sapa Aisyah dari Sulawesi Tengah. Jadi kalau aku kenapa pilih orange? Karena orange tuh perpaduan ya antara dua warna, warna merah dan warna kuning. Warna merah kan mungkin menandakan tentang semangat yang membara ya. Kemudian kuning ceria. Jadi kalau aku mungkin orange kayak tengah-tengah lah. Lagi ceria dan juga lagi semangat. Jadi semangatnya nggak membara-bara banget gitu. Cerianya juga nggak ceria-ceria banget. Mungkin kayak gitu sih Kak. Oke, makasih Kak Nurul. Wah, keren sekali ya jawabannya. Nah, ini tadi baru pemanasan teman-teman. Nah, ini baru kita lanjut ke quiz yang sesungguhnya, quiz ice breaking. Oke, mungkin bisa lanjut aja Katika. Nah, ini ice breaking yang pertama adalah warna yang paling cocok untuk menciptakan suasana tenang dan damai. Ayo, kira-kira sahabat kakak mikirnya warna apa nih? Sahabat, oh biru. Biru? Yang tanya Ada kan jawab yang udah, lain? Aduh, tanya mungkin udah mau dong. jawab merah. Wah, kayaknya coba deh kita tes satu dulu coba ya dari Kak Ria Jawa Barat deh mungkin bisa on mic-nya Kak. Salam perkenalkan nama dan asal daerahnya dulu ya Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Ria, biasa dipanggil nama Ria, dan saya asal dari Jawa Barat. Alasan kenapa saya memilih biru karena menurut saya sih suasana tenang dan damai itu sama dengan ketika saya ngelihat langit yang warnanya biru. Itu jadi warna biru tuh menciptakan menurut saya menciptakan ketenangan itu sendiri. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ria. Nah, oke benar sekali ya yang kata Kak Ria, warna biru itu memberikan kesan suasana yang tenang dan damai. Oke, mantap sekali ya jawabannya. Mungkin bisa nih Kak, next slide. Masih ada nggak? Nah, ini.
warna yang sering digunakan untuk desain produk makanan. Ayo dong, ramaikan lagi di kolom chatnya kira-kira warna apa ya? Wah, ada yang jawab merah, merah. Cuman dua nih. Ayo dong yang lainnya. Wah, ada yang jawab hijau juga. Oke, mungkin bisa nih langsung kita cari tahu nih jawabannya merah, hijau, atau ada yang jawab hitam. Boleh nih Kak Tika, spill dong jawabannya. Nah, ternyata jawabannya merah. Oke. Kenapa sih warna merah? Karena warna merah itu identik dengan apa ya? Menarik gitu kan, karena ngejreng gitu. Jadi makanya warna merah itu sering dipakai untuk desain produk makanan. Oke, lanjut. Boleh nih Kak, next lagi. Kayaknya udah tahu kan gimana cara main atau rules dari ice breaking ini? Karena tema kita adalah workshop desain ya. Nah, ini ada nih pertanyaan. Untuk memberi kesan mewah dan eksklusif dalam desain, warna apa yang paling tepat? Ayo dong jawab, warna ungu, merah, atau hijau? Mau tahu dong, apa nih jawabannya? Merah. Kira-kira sahabat kakak milihnya jawab apa ya untuk kesan mewah? Putih? Wah, mantap. Ada lagi? Ungu, putih. Wah, ternyata banyak yang jawab putih ya. Oke, mungkin bisa langsung aja nih Kak, spill jawabannya. Jawabannya itu yang ada kotak eh, hitam itu ya. Nah, ini jawabannya ungu. Kenapa sih ungu? Oke, jadi warna ungu itu terkesan apa ya, diasosiasikan dengan kemewahan. Nah, biasanya warna ungu ini sering identik dengan produk seperti kosmetik ataupun merek-merek fashion atau teknologi ya gitu yang intinya kelas mewah lah gitu. Oke, next slide Kak. Nah, yang terakhir ini ada warna yang cocok dipakai untuk highlight bagian penting dalam desain. Kira-kira apa ya? Yang kira-kira bagus nih warnanya untuk highlight dalam desain. Boleh dong jawabannya. Adakah yang jawab hijau atau biru atau ada yang jawab putih? Mau tahu dong, merah. Wih, putih. Merah, putih, putih, merah, putih. Oke, coba deh langsung di-spill aja jawabannya. Nah, ternyata jawabannya adalah merah. Mungkin tadi udah aku spill juga ya yang di produk makanan, karena merah itu identik dengan ngejreng gitu kan, menarik perhatian orang. Jadi cocok untuk dipakai highlight dalam desain. Wah, keren sekali. Nah, sebelum kita kayaknya udah ya Kak ice breakingnya. Kayaknya udah nggak ada lagi nih. Tapi tenang teman-teman, ini adalah baru permulaan. Nah, harapannya ini jadi apa ya, pemanasan untuk teman-teman tahu nih bahwa workshop kita nanti akan membahas lebih detail lagi mengenai aspek-aspek penting dalam desain. Salah satunya adalah warna. Terus sekali ya, terima kasih kepada sahabat kakak atas partisipasinya yang sangat aktif dan interaktif dalam menjawab pertanyaan di ice breaking ini. Oke, next slide kak. Nah, selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang pembuatan konten desain grafis yang akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita, yaitu Kak Brilindra. Halo Kak Brilindra. Halo, Kak Oke, Carla. nah sebelumnya aku akan memperkenalkan sekilas tentang Kak Brilindra. Jadi, Kak Brilindra itu memiliki kepanjangan nama yaitu Brilindra Pandawangi SSN MSN. Nah, beliau merupakan dosen desain komunikasi visual ISI Surakarta dengan gelar S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni. Selain itu, Kak Belindra juga penulis jurnal Komoditas Perempuan pada Desain Kemasan, serta buku ajar penulis naskah iklan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya publikasi-publikasi yang telah Kak Berlindra lakukan. Wah, mungkin boleh nih kasih apes dulu atau kasih reaksinya nih teman-teman. Keren ya, salam kenal Kak Berlindra. Nah, jadi sahabat kakak,
Itulah profil singkat tentang Kak Brilindra. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo nih kita sambut Kak Brilindra dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, mana nih reaksinya? Boleh dong ramaikan di kolom chat juga. Halo Kak Brilindra. Wih, keren ya. Untuk sahabat kakak, ayo simak dengan baik dan jangan lupa untuk persiapkan pertanyaan-pertanyaan kalian karena nanti ada sesi Q&A-nya. Silakan tuliskan di kolom chat atau yang tercepat raise hand akan kami kami panggil. Nah, Kak Brilindra udah siap? Sudah siap, Kak Dela? Oke, untuk Kak Brilindra kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam untuk teman-teman peserta, lalu untuk Kak Dela, dan untuk Kak Tika ya. Sepertinya tadi ada Kak Tika. Salam kenal semuanya. Em, Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing di webinar hari ini bersama teman-teman. Kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya malam ini yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan lain, tapi mau untuk join bergabung sharing bersama dengan saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Dela ya. Saya Belindra Pandanwangi. Benar tadi untuk S2 saya fokusnya adalah di bidang penciptaan dan pengkajian seni. Kemudian em, saya akan share screen sekarang ya Kak Dela. Iya, Kak. Oke. Oh ya, sebelumnya saya perlu tahu nih, kira-kira teman-teman apakah mahasiswa atau belum mahasiswa atau seperti apa untuk Mahasiswa Kak. oh mahasiswa ya. Adakah yang jurusan dari desain komunikasi visual? Campur-campur nih Kak jurusannya berbagai macam. Tapi yang khusus dari DKV apakah ada? Oh Oh, ada ya. ada nih Kak beberapa. Kak Aulia. Baik. Kak Aulia semester berapa saat ini? Saat ini semester 6. Ini sudah semester 6 ya? 7, iya. Sudah menuju riset-riset untuk tugas akhir berarti. Baik. Iya. Baik. Saya akan mulai share screen. Hmm. Nah, ini yang akan saya bahas untuk malam ini ya, sahabat kakak. Hari ini saya akan berfokus pada design thinking dalam DKV. Mungkin ada yang sudah familiar dengan pernyataan tentang design thinking ini? Ada yang mau sharing? Mungkin Kak Aulia? Oke, design thinking ini menjadi salah satu metode yang bisa kita terapkan dalam kita menciptakan karya. Biasanya kalau teman-teman semester 1, mahasiswa-mahasiswa baru yang baru masuk di DKV itu berpikir bahwa kalau di DKV itu yang penting harus bikin karyanya itu bagus gitu. Terus yang penting menarik. Nah, padahal tidak sekedar itu aja teman-teman. Makanya biasanya ada proses-proses yang perlu dilakukan dalam membuat karya sehingga karya itu bisa menjadi seperti yang dirancang tersebut. Dan di salah satu teknik yang bisa digunakan itu adalah menggunakan design thinking, gitu ya. Dan ini biasanya juga kerap dipakai oleh teman-teman dari semester 8 ataupun semester 7 untuk mengerjakan proyek tugas akhirnya. Jadi mereka menggunakan step-step dalam design thinking ini untuk menciptakan suatu karya. Biasanya seperti itu. Nanti untuk Kak Aulia ataupun teman-teman di kafe yang join di webinar ini, nanti kalau ini dirasa bermanfaat, bisa diaplikasikan pada saat nanti mengerjakan tugas akhirnya. Seperti itu ya.
Oke, ini tadi sudah diperkenalkan ya, saya Belinda, saya dosen di ISI Surakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Dan ini beberapa proyek yang sudah saya kerjakan. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya hanya mencantumkan 2 proyek. Ini kemarin saya join karena mendapat undangan dari Korea Selatan untuk mengikuti pameran di sana. Jadi saya menyertakan karya ini eh, untuk saya ikut pamerkan di sana. Gitu. Ini proyeknya. Kemudian saya juga mengerjakan proyek yang ini. Ini waktu itu dipamerkan di Meksiko dan ini mengambil tema dari bukunya Jules Verne yang berjudul Around the World in 80 Days. Jadi bagaimana kita mau merepresentasikan apa isi dari buku itu dalam bentuk visual. Jadi ini beberapa karya yang kemarin saya ikut sertakan dalam beberapa pameran. Kemudian ini juga beberapa student project ya, beberapa mahasiswa yang saya bimbing karena saya juga mengampu mata kuliah Estetika Nusantara. Jadi beberapa tugasnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita mencari budaya-budaya Nusantara yang menarik, kemudian kita buat dalam bentuk visual. Yang ini biasanya dibuat per kelompok, tapi kalau biasanya per kelompok itu kurang senang ya, biasanya kan ada mahasiswa yang ingin mengerjakan sendiri, boleh mengerjakan sendiri kayak gitu. Jadi ini ada yang seperti ini dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, ini untuk mata kuliah Estetika Nusantara seperti itu. Dan kebetulan untuk semester depan ini saya mengampu 4 mata kuliah, yaitu teori dasar DKV, kemudian psikologi komunikasi, manajemen dan riset periklanan, lalu penulisan naskah iklan seperti itu. Nah, ini juga salah satu karya yang kemarin dibuat oleh salah satu mahasiswa saya, bernama Muhammad Faraya Akan. Waktu itu kami mendapatkan dana penelitian untuk menciptakan suatu promosi yang cocok di Pulau Sumba, di NTT gitu ya. Jadi kami mencari objek-objek visual apakah yang bisa kita tampakkan di poster ini gitu. Nah, kemarin dia riset-riset dari berbagai sumber dan menemukan objek-objek ini yang kemudian bisa digunakan untuk merepresentasikan Pulau Sumba itu kecantikannya seperti ini kayak gitu. Itu sekilas contoh dari kegiatan saya sekaligus teman-teman mahasiswa di DKV ISI Surakarta. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang DKV itu sudah tahu ya bahwa di dalam DKV itu tentunya Oh, berapa orang? 49, 2 subur. Oh, ini kamera nih. Tinggal besok. Oke, saya ulang lagi ya. Dari dalam DKV itu, kita semua tahu bahwa DKV itu merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan antara seni dan teknologi serta pemasaran untuk menyampaikan pesan secara efektif melalui elemen-elemen visual. Seperti itu. Dan tentunya nanti saat kita menciptakan suatu karya, itu akan melibatkan penggunaan simbol-simbol, kemudian gambar, huruf, warna, dan elemen desain-desain lainnya untuk menciptakan komunikasi yang kreatif dan informatif. Jadi tujuan utamanya itu adalah menciptakan komunikasi yang kreatif dan informatif. Jadi bukan sekedar kita mau merancang karya sesuai dengan maunya kita, nggak seperti itu. Karena biasanya kita bekerja sama dengan klien-klien yang mau agar produknya itu dipromosikan, kan seperti itu. Kecuali kita memang mengerjakan karya itu karena adanya suatu pameran misalnya, itu pun harus kita sesuaikan dengan tema yang kita ikuti kayak gitu. Nah, tujuan utama dari DKV itu adalah untuk menginformasikan, kemudian mempengaruhi serta mengubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Biasanya tujuan ini akan disampaikan oleh klien pada saat pertemuan di awal seperti itu. Biasanya akan ada creative brief seperti itu. Nah, kenapa kok pemasaran? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kan kita di kafe harusnya kita hanya fokus pada gambar saja, pada kreativitas, tidak perlu kita mengerjakan yang kaitannya dengan pemasaran. Tapi kita tidak boleh lupa juga, teman-teman, bahwa di DKV itu ada yang namanya promosi. Dan promosi itu kan bagian dari pemasaran. Kalau kita lihat ya, ada 4P, product, price, placement, sama promotion. Nah,
Promosi itu nantinya akan dibagi-bagi lagi, ada sales promotion, personal selling, kemudian PR, lalu advertising. Nah, itulah yang kemudian saling berkaitan antara kreativitas dengan pemasaran seperti itu. Jadi keduanya itu saling terkonek satu sama lain, begitu. Nah, untuk kreativitas memahami dari sisi misalnya tadi ya yang disampaikan oleh Kak Dela, makna dari warna ungu misalnya. Kemudian apa sih warna yang bisa dingin kayak gitu. Nah, itu kita harus pahami melalui sisi kreativitas teman-teman. Karena dari situ nanti kita akan menciptakan suatu visual yang menarik serta enak saat dilihat oleh orang lain kayak gitu. Dari sini apakah ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas? Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini yang paling dasar sebenarnya. Kita mau mengubah yang sebelah kiri ini menjadi yang sebelah kanan. Yang simpelnya kan seperti itu. Dari yang sekedar tulisan-tulisan biasa, mau kita ubah agar ketika diposting itu kelihatan menarik kayak gitu. Agar ketika orang lihat itu tanpa ada warna-warnanya, kemudian tipografinya tidak standar kayak gitu. Kemudian layoutnya juga tanpa menarik kayak gitu. Nah, itu tujuannya teman-teman secara praktis seperti itu ya. Oleh karena itu, kita mempelajari juga yang namanya prinsip-prinsip desain agar hasilnya itu nanti bisa seperti yang di kanan ini. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, materi ini, design thinking ini saya ambil dari bukunya Gavin Ambrose serta Paul Harris. Nanti silahkan kalau teman-teman tertarik, bisa coba nih cek-cek bukunya dan dibaca lebih lanjut mengenai design thinking. Karena ini menarik sekali isinya teman-teman dan penuh dengan warna. Jadi kita tidak akan bosan saat membacanya. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi ya. Kemudian ini stage of thinking. Ini salah satu hal yang memang menjadi komponen dalam proses berpikir kreatif. Biasanya ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan desain itu banyak yang harus dipersiapkan gitu ya. Mulai dari yang kayak gini nih teman-teman, yang simpel-simpel seperti ini, kayak gitu, supaya mendapatkan ide-ide yang menarik atau mau menciptakan prototipe yang bisa kita pilih untuk menjadi hasil akhir misalnya. Dan itu kadang akan membuat berantakan juga kayak gitu. Nah, itu tidak apa-apa. Kayak gitu ya. Stage of thinking. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa di dalam stage of thinking itu kan ada dua jenis mode berpikir ya. Ada berpikir divergent. Berpikir divergent itu adalah proses menghasilkan berbagai ide atau solusi yang berbeda dan unik dalam menanggapi suatu masalah atau tantangan. Biasanya ini bisa kita peroleh saat kita melakukan brainstorming dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda agar kita bisa menghasilkan suatu solusi yang unik ataupun yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan seperti itu. Dan tentunya ini akan melibatkan berbagai eksplorasi yang tanpa batasan, biasanya seperti itu. Lalu selain berpikir divergent, juga ada berpikir convergent ya teman-teman. Untuk pengertian convergent sendiri, itu merupakan proses yang lebih fokus dan analitis biasanya, di mana ide-ide yang dihasilkan selama fase divergent itu akan dievaluasi serta dipilih manakah yang kira-kira paling layak atau praktis yang bisa diaplikasikan untuk uh, menghasilkan permasalahan itu bisa selesai. Dalam kerangka kerja design thinking, biasanya kedua jenis proses berpikir itu, berpikir divergent maupun convergent ini akan digunakan secara bergantian. Prosesnya itu biasanya akan dimulai dengan berpikir divergent terlebih dahulu untuk mengeksplorasi berbagai ide, kemudian diikuti oleh proses berpikir convergent untuk memilih serta mengembangkan. Kedua pendekatan berpikir ini akan memungkinkan terciptanya solusi yang inovatif serta praktis kayak gitu. Nah, ini berkaitan dengan stage of thinking. Lalu ini yang paling inti dari design thinking ya, teman-teman. Proses-prosesnya itu ternyata seperti ini. Jadi kemarin salah satu mahasiswa bimbingan saya juga menerapkan metode design thinking dalam proses perancangan karyanya, gitu ya. Jadi sebelum dia menciptakan karya,
dia harus melakukan define dulu, kemudian melakukan research, lalu nanti setelah itu menghasilkan ini solution melalui idea. Kemudian setelah melakukan itu nanti akan ada prototype, lalu dari prototype itu akan ada seleksi. Setelah seleksi akan ada implementasi, lalu kemudian dari implementasi dari berbagai media akan ada learn atau feedback seperti itu. Nah, ini tahap-tahap design thinking yang bisa kita baca dari buku design thinking ini, teman-teman ya. Jadi karena saya di dosen ya, jadi harus ada ditekankan sekali untuk semua itu harus ada dasar yang jelas gitu, harus ada teorinya siapa kayak gitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa juga pasti seperti itu ya. Nanti pas pas saat tugas akhir itu pasti akan ditanya ini siapa yang menyatakan pernyataan ini misalnya kayak gitu. Nah, kalau dari kegiatan ini ya, untuk webinar ini saya mengambil dari Gavin Ambrose serta Paul Karis dalam bukunya yang berjudul Design Thinking. Apakah dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau saya lanjut lagi? Atau ada yang mau disampaikan? Oke, tidak ada ya. Untuk tugas akhir. Jadi mungkin kalau ini bisa digunakan sebagai metode dalam perancangan karyanya, nanti silakan bisa dipakai dari bukunya tadi ya. Ada define, research, idea, prototype, select, implement, talent, seperti itu. Nah, ini step-stepnya teman-teman. Jadi tidak sekedar kita itu sudah jadi karyanya, terus ketika ditanya kok bisa kayak gitu, kita bingung gitu. Nggak boleh seperti itu. Apalagi untuk mahasiswa tugas akhir ya, tidak boleh seperti itu. Harus ada kejelasan bagaimana riset background-nya, kemudian bagaimana proses prototipe-nya, misalnya kayak gitu. Nah, saya lanjut lagi. Ini tentang pembahasan masing-masing step tersebut. Kita mulai dari define. Di sini kita yang pertama adalah establishing what the problem is. Jadi biasanya sudah ada brief nih yang harus kita lakukan. Nah, makanya ada checklist-checklist dari kita. Apa aja sih yang perlu kita penuhi kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita checklist untuk kita jawab kayak gitu. Jadi dalam tahap define sebagai tahap pertama dalam proses design thinking, define atau disebut dengan menentukan, kita akan berfokus pada pemahaman serta penetapan masalah yang ingin diselesaikan. Harus tahu dulu nih masalahnya mau apa. Apakah mau mempromosikan, ataukah mau menambah daya tarik, atau mau membuat orang ingat kembali kepada produk kita, atau mau mengubah identitas brand, atau seperti apa. Itu harus dijelaskan di sini teman-teman. Harus di define, ini harus sudah pasti gitu. Makanya ada checklist-checklist ini untuk sebagai pedoman agar kita nanti ketika aku udah makan nasi mama ya. Kayak gitu ya. Nah, kita harus tahu apakah kita sudah memahami apa yang diminta oleh klien kita. Kita sudah paham nggak sih apa yang diinginkan oleh A misalnya untuk kita selesaikan permasalahannya. Kalau misalnya mitra kita itu dari dinas misalnya, apakah kita sudah paham apa yang diinginkan dari dinas tersebut untuk kita selesaikan permasalahannya? Kita harus benar-benar memahami apa yang benar-benar dibutuhkan atau yang diminta oleh klien tersebut. Kemudian kita juga harus memastikan apakah dari sisi klien sendiri itu sudah benar-benar paham dengan apa yang mereka inginkan, atau mereka juga sendiri masih bingung kayak gitu. Itu kita harus pastikan di tahap ini, gitu ya teman-teman, di tahap define ini. Lalu kemudian nanti akan ada, kadang itu ada penggunaan-penggunaan istilah yang berbeda antara klien dengan kita sebagai desainer. Nah, kita harus sepakat nih, ada istilah-istilah apa yang kemudian mungkin nanti berbeda antara klien dan desainer, harus kita sepakati bahwa yang dimaksud itu adalah ini, kayak gitu. Jadi, kedepannya nanti tidak terjadi permasalahan karena kita sudah memastikan dengan detail permasalahan yang dibahas itu apa. Lalu, perlu kita identifikasi juga, karena kita sudah dapat brief ya, biasanya, apakah ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam informasi yang disampaikan oleh klien kita.
itu harus kita cermati baik-baik ya, teman-teman. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa kadang kan klien itu pengennya ekspektasinya tinggi, tetapi kadang itu realitanya itu tidak semudah itu gitu. Jadi kita harus memastikan juga nih, apakah ekspektasi klien itu realistis nggak sih kayak gitu. Jangan-jangan nanti sulit di kitanya gitu untuk kita merancang suatu karya. Nah, ini di tahap-tahap ini harus kita pastikan dan agar kedepannya itu lebih enak saat jalan merancang suatu karya. Gitu ya. Lalu, nah ini untuk brief itu biasanya ini teman-teman ya 5W1H. Itu secara simpel isinya seperti ini. 5W1H. Yang biasa kita sering dengar itu ternyata kita bisa gunakan untuk memahami apa sih permintaan dari klien kayak gitu. Siapa, misalnya kita harus ada tertulis, biasanya bentuknya dalam dokumen ya teman-teman, satu lembar kertas gitu, atau dalam bentuk dokumen atau 2 lembar gitu, untuk kita identifikasi siapa klien kita, kemudian siapakah target audiensnya, kemudian bagian what itu menjelaskan jenis solusi desain apa yang dipikirkan klien, apakah nanti pengen dalam bentuk media cetak, atau media website, atau media video, atau seperti apa. Kemudian kita harus tahu juga kapan desain itu dibutuhkan dan berapa lama desain itu akan dipakai kayak gitu. Karena kan nanti akan berkaitan dengan budget juga. Semakin lama suatu desain misalnya billboard gitu dipajang di jalan itu kan berarti biayanya udah beda tuh sama yang dipajang dalam waktu beberapa hari misalnya kayak gitu. Nah, itu harus dipastikan dalam briefnya. Kemudian di mana ini harus dipastikan di mana desain itu akan ditampilkan. Apakah mencakup suatu negara tertentu misalnya, ataukah cukup di perempatan jalan, atau di halte bus, atau di mana, itu harus dipastikan juga. Lalu, mengapa? Ini nanti menjelaskan mengapa kira-kira klien itu merasa solusi desain itu diperlukan. Ya. Lalu bagaimana itu menjelaskan bagaimana solusi itu nanti akan diimplementasikan, termasuk bagaimanakah anggaran, serta distribusi, dan strategi kampanyenya. Seperti itu. Ini berkaitan dengan briefnya. Nah, ini selanjutnya berkaitan dengan USP nih, teman-teman. Ini juga penting banget. Unique Selling Proposition. Kalau bagi teman-teman di cafe, ini merupakan suatu hal yang sering didengar tentunya ya. Atau mungkin teman-teman dari prodi lain juga sudah familiar dengan uh, kata Unique Selling Proposition. Biasanya USP ini merupakan konsep dalam dunia bisnis yang merujuk pada elemen atau faktor yang membedakan antara produk dari pesaing, teman-teman. Jadi ada keunikan tertentu dari suatu produk dibandingkan produk yang lain. Biasanya kan ada seperti itu ya. Meskipun sama-sama mobil gitu misalnya, pasti ada perbedaan antara mobil yang A dan mobil yang B. Ataupun handphone misalnya ada perbedaan antara A dan B. Jadi itu adalah unique selling proposition yang kemudian nanti bisa kita tawarkan kepada target audience. Kita mencoba mencari keunikan dari produk kita, kemudian bagaimana kita merancang strategi untuk menyampaikan keunikan tersebut ke target audience agar menjadi suatu hal yang membuat target audience itu tertarik untuk minimal mencoba ataupun bahkan membeli produk tersebut, misalnya seperti. Nah, USP ini tentunya menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk kita karena nanti bisa membedakan diri kita dan menarik perhatian konsumen di pasar ya, kalau istilahnya kayak gitu. Salah satu contoh USP yang terkenal mungkin teman-teman tahu dari Canva, tagline-nya. Ada yang tahu tagline dari Canva? Ada yang menggunakan Canva? Kalau teman-teman sadar ya, Canva itu kan empowering the world to design, seperti itu. Jadi mau menunjukkan keunikan Canva itu sebagai alat dalam mendesain yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk orang-orang yang baru belajar. Biasanya kan seperti itu, kan berbeda dengan Adobe misalnya ya. Sedangkan kalau pakai Canva kita tinggal menempel-nempel dan kita mengolahnya menjadi sesuatu yang menarik kan biasanya seperti itu. Nah, oke, itu tagline-nya ya. Biasanya tagline-nya itu memunculkan suatu keunikan atau USP. Oke, tadi sudah ya define.
Lalu stage yang kedua itu adalah research, teman-teman. Ini tidak boleh kita lupakan. Research ini sangat-sangat penting. Ini menjadi suatu pokok permasalahan yang biasanya ditanyakan pada saat ujian di DKV ya, tentang riset ini. Bahkan suatu karya itu bisa diubah lagi pada saat ujian ketika risetnya itu kurang kayak gitu. Data yang dikumpulkan itu kurang, step-step yang digunakan itu ternyata kurang menunjukkan eh, riset yang bagus gitu. Itu bisa menjadi suatu kendala untuk teman-teman yang mengerjakan tugas akhir ya. Biasanya harus kadang revisi banyak, gitu. Kadang harus merevisi ulang untuk visualnya, atau kadang malah mengganti visual tersebut karena kurang melakukan riset background seperti itu. Lalu um, saya lanjutkan lagi. Ini beberapa checklist ya. Saya akan skip. Bisa saja teman-teman melihat dari feedback dari previous project. Kalau memang itu projectnya itu bukan project yang pertama atau sudah ada project sebelumnya, bisa dilihat dari situ. Makanya biasanya ada tinjauan pustaka ya, kalau untuk skripsi di tugas akhir untuk tinjauan pustaka untuk melihat apa sih keunikan dari yang mau kita kerjakan dari tugas akhir kita ini dibandingkan yang sudah ada sebelumnya. Makanya kita perlu melakukan tinjauan pustaka di bagian ini, misalnya kayak gitu. Kemudian kita apakah sudah tahu betul tentang target marketnya, kemudian bagaimanakah level education dari nanti yang akan menjadi pengguna, jadi target audiensnya itu seperti apa, itu benar-benar harus kita riset karena itu nanti akan menentukan visual yang kita rancang ke depan. Nah, sebenarnya dalam riset itu ada dua kategori utama, yaitu primary research dengan secondary research. Ya. Primary research ini dalam konteks design thinking atau disebut dengan penelitian primer, um, tentunya akan melibatkan beberapa pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada target audience, misalnya dalam bentuk observasi, kemudian wawancara, kayak gitu. Nah, ini masuk ke dalam ranah penelitian primer, ataupun kemudian langsung melakukan survei ke lapangan, gitu-gitu. Sedangkan untuk penelitian sekunder, itu nanti akan melibatkan penggunaan data yang sudah ada, seperti laporan-laporan yang sudah dikerjakan sebelumnya, proyek-proyek yang sudah ada sebelumnya, kemudian mungkin ada dari website yang mungkin teman-teman pakai untuk menunjukkan mengapa kok penelitian ini penting, misalnya kayak gitu. Teman-teman mengambil dari website apa kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam penelitian sekunder gitu untuk menunjang apa yang kita bikin. Seperti itu. Kemudian nah ini juga yang penting, dua pendekatan utama dalam penelitian information gathering. Biasanya akan ada dua klasifikasi utama, yaitu pendekatan kuantitatif serta kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif nanti akan bersifat numerik dan dapat diukur seperti statistik atau survei. Dan dalam design thinking, biasanya informasi ini akan membantu untuk memahami ukuran pasar ataupun tren yang dapat diukur. Beberapa mahasiswa di kampus saya, di DKV, itu ada beberapa yang menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi sedikit sekali. Lebih banyaknya mereka itu pakai pendekatan kualitatif, karena lebih sesuai dengan sosial dan humaniora, dan sudah sesuai juga dengan teman-teman yang di DKV kayak gitu. Jadi kalau kualitatif itu akan lebih bersifat deskriptif seperti wawancara, kemudian observasi kayak gitu. Jadi tidak menggunakan perhitungan-perhitungan seperti pada saat mengerjakan kuantitatif seperti itu. Nah, ini juga yang penting ya, teman-teman, target groups. Orang-orang yang menjadi target audience kita itu nanti seperti apa, itu harus kita buat karena ini nanti akan menjadi seperti ini. Nanti kita akan mengerjakan buyer persona. Dalam setiap kegiatan itu akan lebih baik jika kita tuh sudah bisa mengidentifikasi target audiens kita. Jadi saya ambil dari Pinterest contohnya untuk buyer persona biasanya akan berwujud seperti ini. Nah, kalau di saya di prodi saya karena saya mengajar penulisan naskah iklan itu biasanya di awal-awal itu sudah kita minta untuk mengerjakan buyer persona. Jadi fokus kepada target audiensnya dulu tuh siapa kayak gitu. Jadi mereka akan merancang infografis yang seperti ini untuk mengetahui kira-kira
siapa sih target audiensnya, kemudian dia tuh profilnya seperti apa, pekerjaannya di mana, interestnya itu pada hal apa, personalitinya seperti apa. Nah, ini salah satunya seperti ini. Jadi ada yang model-model yang lain bebas untuk visualnya, asalkan tidak tidak terlalu kelihatan hmm, kurang jelas ya. Kalau asalkan dibuat dengan jelas itu bebas secara visual mau seperti apa. Tapi akan lebih baik kalau dibuat dengan style-style yang seperti ini, yang menerapkan prinsip-prinsip desain kayak gitu. Nah, ini contoh bayar persona. Jadi kita perlu mengetahui target audiens kita untuk merancang bayar persona. Nah, ini contoh lagi ya. Bisa dibuat juga seperti ini. Nah, jadi sebelum misalnya kalau di penulisan naskah iklan, di mata kuliah penulisan naskah iklan itu, sebelum teman-teman itu merancang naskah iklan untuk target audiens itu harus diketahui terlebih dahulu nih. Kira-kira bayar personanya itu kayak gimana, terus siapa yang mau menjadi target audiens dari naskah iklan yang dirancang misalnya kayak gitu ya. Oke, lalu ini juga teman-teman yang penting juga, ternyata kan kompleks ya di kafe itu tidak sekedar kita merancang karya, tapi ada beberapa yang harus kita pelajari. Ini biasanya kita pelajari dalam psikologi komunikasi. Eh, Biasanya kalau kita mau membuat buyer persona yang lebih detail, serta mau memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman emosional serta kognitif dari pelanggan, dari target audience itu kita bisa menggunakan empathy map ini. Misalnya dari sini kita bisa menjawab dulu pertanyaan siapa sih yang mau kita empathizing with itu siapa, gitu ya. Kemudian mereka itu kebutuhannya itu kayak gimana sih, gitu ya. Lalu apa yang biasanya mereka lihat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, kemudian apa yang mereka dengar, kayak gitu. Kita akan mencoba mengetahui ini dan sebelum kita menciptakan buyer persona tersebut secara lebih detail, kayak gitu ya. Kemudian apa yang mereka pikirkan, kemudian apa yang membuat mereka takut, kayak gitu. Itu akan semakin banyak data yang kita peroleh, itu akan semakin bagus untuk nantinya kita merancang visual karya. Gitu. Lalu tahap yang ketiga, tadi sudah dua tahap kita lalui, yaitu define dan research. Tahap yang ketiga itu adalah idea, yaitu menciptakan solusi-solusi yang potensial dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi tahap-tahap yang tadi sudah kita kerjakan, baik tahap define, kita sudah tahu permasalahannya itu seperti apa. Kemudian research, kita sudah melakukan research dari baik itu riset primer maupun sekunder. Lalu tahap ketiga, kita sudah boleh nih untuk melakukan idea atau creating potential solutions. Seperti itu. Nah, di sini kita harus benar-benar checklist juga ya, apakah kita sudah benar-benar sangat paham dengan briefnya, kemudian apakah informasi yang kita kumpulkan itu sepertinya sudah cukup misalnya, kemudian apakah metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan idenya itu nanti mau seperti apa, kayak gitu. Karena kita harus memunculkan ide-ide nih, makanya disebut dengan ide. Yang tujuannya adalah tentunya untuk menghasilkan berbagai ide dan solusi berdasarkan penelitian dan pemahaman tentang permasalahan yang sudah diketahui sebelumnya. Kayak gitu. Nah, idea generation dalam konteks design thinking, tahap ideasi ini adalah bagian yang uh, penting juga ya, teman-teman, di mana kreativitas itu akan dilepaskan, akan dimunculkan untuk menghasilkan berbagai konsep yang dapat memecahkan permasalahan desain. Di sinilah mulai kita sketsa-sketsa ataupun kita membuat kata-kata misalnya untuk menentukan kira-kira nanti solusi apakah yang mau kita tawarkan gitu. Jadi di sini kita sudah fokus pada pemecahan permasalahan. Jadi tidak lagi kita melakukan riset-riset karena sudah kita lakukan di tahap sebelumnya. Ide-ide ini kemudian akan kita kembangkan dan kemudian nanti akan diseleksi di tahap berikutnya. Jadi apapun idenya itu kita munculkan di tahap ini, di tahap ideasi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan dalam satu tim gitu, apapun idenya itu kita tidak boleh merasa kayak tertekan ataupun nanti khawatir ide idenya dia lebih baik daripada saya gitu, jangan seperti itu karena belum tentu itu terjadi kayak gitu ya. Jadi ide sebanyak mungkin itu kita munculkan.
Kemudian dalam konteks ini, desainer biasanya mulai dari titik awal tertentu ya. Jadi yang seringkali itu untuk memunculkan ide itu bisa dilihat dari produknya, dari mereknya, karena tadi kita sudah melakukan riset dari organisasi yang sudah ada atau perusahaan tersebut, atau bahkan kita bisa melakukan atau pencarian ide itu bisa kita lakukan dari pesaing ya teman-teman, um, dari pesaing lain yang bisa saja dia memiliki ide yang menarik, kemudian kita lihat itu seperti apa, dan siapa tahu dari situ kita memiliki ide baru yang bisa kita terapkan pada produk kita, seperti itu. Jadi kita bisa mengeksplorasi berbagai pendekatan atau konsep berdasarkan desain yang sudah ada, yang sudah muncul dari pesaing tersebut. Kayak gitu. Kemudian ini teman-teman, kadang kita ada suatu tantangan yang terjadi, misalnya karena terlalu banyak informasi, sedangkan kita dibatasi oleh ruangan ya, ruangan dalam artian space untuk kita menunjukkan solusi kita pengen itu cuma masuk ke dalam satu space untuk kita promosikan, biasanya kan seperti itu. Nah, itu akan membuat rumit ya. Jadi kalau bisa kita harus menerapkan prinsip-prinsip desain agar visual yang kita rancang itu memang sesuai, teman-teman. Jadi mulai dari kesederhanaan atau simplicity misalnya, kemudian ada konsistensi, kemudian ada hierarki visual, lalu ada penggunaan white space misalnya, kemudian ada flexibility atau ada interaktivitas di situ. Itu bisa kita lakukan untuk agar visual yang kita bikin itu menarik. Jadi tidak sembarang tertempel berbagai objek-objek yang mau kita jadikan karya, tetapi semua itu tertata dengan baik begitu. Meskipun dia menggunakan layout yang asimetri, tetapi ketika kita lihat itu tetap menarik kayak gitu. Kita harus tetap menerapkan prinsip-prinsip desain seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, teman-teman, inspiration dan referensi ya. Terkadang teman-teman mahasiswa itu mengalami kebingungan juga. Padahal banyak atau berbagai hal itu bisa menjadi suatu inspirasi atau referensi dalam kegiatan kreatif, terutama dalam desain ya. Karena ketika kita sudah dapat inspirasi, itu merupakan suatu elemen kunci untuk menghasilkan ide-ide desain yang menarik. Misalnya seperti itu. Dan biasanya kita bisa mencari inspirasi dari berbagai sumber. Ya, apalagi di saat sekarang ini kan banyak sekali tutorial-tutorial, kemudian website-website visual yang bisa kita lihat, kemudian berbagai visual yang ada di lingkungan sekitar kita, itu bisa menjadi suatu sumber inspirasi ataupun sumber referensi kita dalam merancang desain. Atau bahkan kita bisa juga melihat ini nih, Izin Kak karya-karya. Bi. Iya, Izin ya mau ingati kalau waktunya tinggal 8 menit lagi. Makasih Kak Biti. ya baik. Kak Tika, nanti, sorry Kak Dela, em, setelah ini apa ya? Setelah ini ada mini praktis Kak. Oh, tadi saya Ada sampaikan, sesi tanya jawab dulu baru mini praktis. tadi saya sampaikan kepada Kak Koi bahwa untuk mini praktis itu next time gitu. Jadi langsung tanya jawab gitu Kak? Iya Kak, setelah ini akan ada tanya jawab. Oh, gitu ya. Q&A. Berarti masih ada cukup waktu ya untuk saya tambahkan sebentar. Iya Kak, ada 5 menit lagi ya Kak. Makasih Kak. Ya, oke. Baik, saya lanjut lagi. Jadi teman-teman bisa melihat dari berbagai aliran-aliran seni di masa lampau, ada Art Deco, kemudian Art Nouveau, kemudian Art and Craft Movement, Avant-Garde, Bauhaus, ini juga sangat menarik sekali. Kemudian ada ini Constructivism, Cubism. Mungkin teman-teman tahu tentang Pablo Picasso misalnya. Itu kita lihat-lihat dari berbagai uh, buku-buku seni misalnya kayak gitu untuk kita lihat sebagai referensi dan inspirasi kayak gitu. Ada banyak aliran-aliran dan biasanya tentang aliran-aliran ini akan disampaikan pada saat mata kuliah teori dasar DKV seperti itu. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini brainstorming yang juga menjadi penting untuk ide. Jadi nanti satu grup itu mendevelop ideas dan nanti akan ada solusi yang diwujudkan dari grup tersebut.
Nah, nanti untuk jenis-jenisnya itu bebas ya, bisa dari sticky notes, bisa dari tulisan, kemudian bisa mau dibuat gambar, itu juga boleh dalam brainstorming. Kemudian saya langsung saja, nah ini juga yang penting ya, teman-teman, typeface, karena masing-masing typeface itu memiliki personalities dan it's appropriate bahwa different faces itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kayak gitu. Ini ya, biasanya ada pembagiannya, ada typeface serif yang biasanya ada lengkungan gitu ya. Itu akan lebih menimbulkan efek-efek seperti trust, respect, tradition, kemudian elegance seperti itu. Lalu untuk sans serif yang tanpa ada lengkungan gitu ya, yang seperti ini bentuknya, itu lebih ke straightforward, modern, plain, serta minimal. Kemudian bisa juga ada script kayak tulisan tangan itu akan lebih ke arah fancy, happy, elegant, kreatif. Lalu ada slab serif, versatile, confident, solid, kemudian natural, seperti itu. Lalu ada juga display font, dia akan lebih casual maknanya, kemudian lebih unik, personality banget kayak gitu ya. Tergantung nanti seperti apa visual yang dirancang. Jadi masing-masing itu memiliki unsur-unsur psikologis yang berbeda-beda kayak gitu. Contohnya seperti ini ya, kalau kita lihat ini antara yang A serta yang B itu kan menunjukkan makna yang bisa sangat berbeda. I will always find you itu kalimatnya seperti itu, tapi ketika diungkapkan dengan yang ada love-nya kayak gitu, itu kan lebih membuat kita lebih secara emosional lebih 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 senang ya dibandingkan yang sebelahnya itu Pak seperti kok mengerikan, apakah ini stalker kayak gitu atau bagaimana kan kita bisa melihat ya, apalagi warna juga sangat berpengaruh tadi seperti disampaikan oleh Kak Dela ya. Nah ini juga I'll be waiting for you, penggunaan typeface yang seperti ini ternyata juga menimbulkan suatu permasalahan kalau kita lihat ini tiba-tiba ada di pintu depan rumah kayak gitu kan kita agak khawatir ya, misalnya ya yang kiri ini yang I'll be waiting for you yang sebelah, terus yang kanan ini ya oke lah kita agak senang gitu ya, kalau ini apakah ada pembunuh gitu kan yang mengincar kita kayak gitu kan, bisa saja ada pemaknaan seperti itu. Nah, ini bagian dari personality dari tipografi. Terus yang kemarin di Pontianak mana juga. Yang juga penting adalah thinking in color, teman-teman ya. Tadi disampaikan oleh Kak Dela di awal, memang warna itu berperan sangat penting banget untuk kita menyampaikan sesuatu. Jadi selain tipografi, itu juga ada pewarnaan yang masing-masing itu secara psikologis memiliki makna. Misalnya biru, itu lebih reliable, lebih safe, lebih konstan, lebih tradisional. Gitu. Kemudian pink, lalu ada white, kemudian ada red tadi ya, yang disampaikan untuk highlight, kayak gitu, karena lebih exciting, lebih dynamic, lebih dramatic, dan lebih agresif. Gitu. Kemudian untuk green, biasanya dipakai untuk yang produk-produk ramah lingkungan misalnya, natural, kemudian sesuatu yang lebih ke alam, kayak gitu kan muncul lebih. Lalu untuk elegan, bold, kayak gitu, kita bisa pakai warna black. Dan juga berbagai pencampuran warna yang lain, karena warna-warna masih banyak. Nah, ini bisa kita lihat contohnya dari visual ini. Ada penggunaan warna yang mencolok ya, less talking, more listening di situ, mau menunjukkan suatu pesan tertentu, dan dia mau meng-highlight dengan warna biru. Ya. Sedangkan yang lain-lain itu warnanya dibuat lebih ke abu-abu kayak gitu. Lalu yang stage keempat itu ada prototype. Jadi ada berbagai contoh-contoh ataupun solusi yang disediakan. Kalau pun sketsa itu ada misalnya 10 sketsa atau 15 sketsa kayak gitu sebagai bentuk untuk prototipenya kita. Kemudian setelah itu kita menyeleksi dari prototipe yang sudah kita bikin, dan setelah kita seleksi nanti kita implementasikan di berbagai media, kayak gitu ya. Jadi dari penentuan media di awal pada saat define itu kita implementasikan di tahap stage ke-6 ini. Setelah itu nanti kita lihat bagaimanakah hasil dari implementasi media tersebut. Dari situ kita akan belajar yang kemudian nantinya bisa kita lakukan kembali revisi-revisi yang diperlukan seperti itu. Sepertinya cukup dari saya, Kak Dela. Terima kasih teman-teman sudah menyimak apa yang saya sampaikan.
Wah, terima kasih Kak Brili ya. Wah, kayaknya tadi sahabat kakak menyimak semua kan. Banyak sekali informasi-informasi penting dan bermanfaat untuk kita memulai desain. Ternyata desain itu nggak gampang loh. Oke, sekarang adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Boleh nih yang raise hand, aku bakalan pilih. Adakah yang mau bertanya? Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, udah banyak nih. Mungkin dari Kak Aulia dulu kali ya. Kak Aulia Maharani. Oke, halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Aulia Maharani. Saya mau nanya, gimana caranya supaya visual yang kita desain itu tetap fungsional, walaupun desainnya tuh bagus. Karena kan ada yang desainnya bagus tapi belum tentu secara desainnya tuh eh, orang nggak ngerti apa ya desainnya gitu, apa artinya. Yang aku pengen tanya tuh gimana caranya supaya desainnya bagus tapi tetap fungsional. Baik, terima kasih Kak Aulia atas pertanyaannya. Langsung saya jawab Kak Dela atau bagaimana? Eh, Terserah sama Kak Brili. Mau ditampung lagi atau mau langsung dijawab? Ya, saya langsung jawab. Kak Aulia dari DKV tadi ya semester 6 ya. Ya, Banyak melakukan praktik-praktik kah Kak Aulia? hmm, iya Yang pamer lumayan. lumayan ya, baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa makanya kita harus menggunakan metode design thinking itu untuk kita bisa menciptakan suatu karya visual agar bisa fungsional. Karena karya yang kita rancang itu didasarkan pada riset yang sudah jelas permasalahannya, kayak gitu. Jadi ketika kita merancang karya sesuai dengan apa yang kita inginkan saja tanpa dilakukan suatu riset, itu tentu saja hasilnya belum tentu sesuai dengan fungsional tadi. Menurut kita sudah fungsional, tapi menurut target audiens itu karyanya saya tidak paham seperti apa, karena kita tidak melakukan riset terlebih dahulu, kayak gitu. Makanya tahap-tahap tadi, ketujuh tahap itu sangat-sangat penting untuk kita merancang suatu karya, begitu. Gitu, Kak Aulia, thank you atas pertanyaannya. Makasih Semoga juga, bisa, Kak. ya. Oke, makasih Kak Aulia. Nah, ini tadi tuh ada yang nanya lagi nih dari Kak Aisyah mungkin ya. Tadi Kak Aisyah juga pertama tadi. Mungkin boleh on mic-nya Kak Aisyah dan jangan lupa untuk eh, perkenalan dulu nama dan asal daerahnya. Gimana Kak Aisyah dari Sulteng? Oke Kak, sebelumnya aku izin off cam soalnya di sini lagi terkena jaringan lagi hujan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah, asal dari Sulawesi Tengah. Di sini aku mau tanya ke Kak Brilianka. Jadi kebetulan walaupun aku bukan mahasiswa DKF, cuman karena emang sukanya ngedesain dan juga emang hobinya dari SMP tuh suka ngegambar gitu. Akhirnya pas corona kemarin itu kan lombanya pasti udah taraf online ya semua. Jadi udah mulai coba-coba pakai aplikasi desain kayak Canva, kemudian eh, Photoshop dan lain sebagainya. Nah, tapi kadang tuh kalau kita dapat ide, kalau aku pribadi kan, kalau ide itu muncul secara tiba-tiba dan ketika aku dapat ide itu aku suka gambar kasar-kasarnya di kertas. Tapi ketika aku mau desain dia di aplikasi, kayak misalnya Canva lah kita ambil, itu tuh yang aku desain sesuai ide yang aku gambar tuh kayak langsung beda gitu kak, jadi kayak langsung nggak mood gitu kan. Nah, kira-kira menurut kakak Briliani gimana sih cara untuk kita ngatur mood gitu loh, apalagi untuk aku pribadi yang suka mood-moodan kalau ngedesain, kayak kalau desainnya jelek dikit tuh langsung kayak aduh nggak usah deh, nggak usah selesain deh, udah biar aja kayak gitu gitu loh kak. Mungkin kayak gitu aja sih kak. Oke, terima kasih Kak Aisyah atas pertanyaannya. Jadi Kak Aisyah hobi menggambar itu sejak SMP, mendesain tepatnya ya, itu sejak SMP, gitu. Ya sejak SMP. Nah, tapi ketika praktik digital itu ada misalnya kesalahan sedikit, akhirnya tidak mood gitu ya. Iya kak, soalnya kan kalau gambar kan kayak lebih lihai gitu kan tangan, kalau desain kan kayak aduh salah dikit gitu kan langsung
moodnya jelek gitu. Well, saya rasa kalau itu depends ya tiap orang karena itu tergantung kitanya gimana kita bisa mengelola mood kita agar ketika kita mengerjakan sesuatu itu tidak langsung menyerah kayak gitu. Jadi ketika kita tahu hasilnya itu tidak seperti yang kita harapkan pada saat kita melakukan sketsa, coba lagi. Kalau saya sarannya seperti itu, Kak Aisyah. Jangan berhenti, siapa tahu nanti hasilnya akan menjadi karya yang menarik gitu ya. Jadi meskipun kita udah nggak mood gitu ya, tapi siapa tahu nanti itu menjadi suatu karya yang bagus tuh. Kayak gitu. Jadi coba aja, misalnya di Canva ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Biasanya juga saya sering kok ketika melakukan sketsa gitu, saya biasanya pakai Procreate, itu kadang kurang sesuai dengan yang saya inginkan kayak gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang um, metode belajar juga ke depan nanti bisa saya ubah-ubah lagi kayak gitu. Jadi ada prototype tadi ya. Jadi dari setelah kita melakukan berbagai tahap, terus ada prototype, kita bisa menentukan salah satu yang bisa menjadi solusi yang bisa kita pakai untuk hasil akhirnya, guys. Jadi menurut saya sih jangan menyerah sih Kak Aisyah. Ya, Oke Kak, makasih banyak ini Kak. sama. Oke, makasih Kak Aisyah. Nah, selanjutnya ini ada Kak Ade dari Sulawesi Selatan. Boleh nih langsung on mic-nya Kak Ade. Oke, makasih Kak. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya saya Ya, Adel Risa, asal dari Sulawesi Selatan. Em, saya latar belakangnya teknik informatika, tapi senang juga di bidang desain. Jadi Kak, saya tuh pernah lihat katanya ada tools yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah karya kita ini terdeteksi plagiasi atau tidak. Karena plagiasi ini juga cukup sensitif dalam mendesain. Apakah tools ini bisa kita percaya keakuratannya atau ada jalan lain yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah karya kita, desain kita ini tidak merupakan hasil plagiasi. Kan kadang kita membuat desain tapi kita tidak sengaja ternyata mirip dengan karya orang yang sebelumnya. Mungkin saya itu saja. Terima kasih, Kak. terima kasih Kak Ade dari teknik informatika ya. Salah satu rekan dosen saya juga dari teknik informatika itu juga mengajar di Prodi DKV. Uh, Teman saya ini dapat bagian mengajar di animasi, kemudian desain website. Jadi Kak Ade kalau nanti masuk ke DKV juga banyak peluang ternyata nanti ya tidak hanya di teknik informatika saja tapi bisa juga di DKV. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan hak cipta ya, yang mungkin itu menjadi sesuatu topik yang sangat krusial sekali, apalagi kita di bidang desain. Nah, di saya itu ada mata kuliah namanya HKI dan etika profesi periklanan. Itu memang fokus. Halo Kak Brili. Oke, mungkin tunggu sebentar ya Kak Ade. Kayaknya Kak Brilinya lagi ada kendala. Ada orang lain tuh yang sudah ciptakan bisa mendeteksi untuk menemukan gambar itu dicuri atau diciplak gitu. Kita percaya kepada platform atau aplikasi itu, Kak. Menurut saya seperti itu, karena itu akan menyediakan informasi yang rinci tentang uh, gambar yang dicuri atau digunakan tanpa izin. Itu ada aplikasi namanya Pixie itu. Itu bisa membuat kita kena pelanggaran hak cipta. Apalagi kalau sudah didaftarkan ya di DJKI misalnya. Itu nanti akan repot lagi itu permasalahannya. Biasanya ketika kita membuat karya itu tanpa kita perlu daftarkan di DJKI itu sudah otomatis kita sebagai pemegang hak cipta. Tetapi kalau kita mau karya kita itu nanti mau kita lisensikan kepada orang lain agar lebih kuat secara hukum, maka perlu kita daftarkan di DJKI. Kayak gitu. Dan biasanya kalau orang-orang sudah sadar tentang hal tersebut, tentang hak cipta dan lain-lain, dan mereka sudah mendaftarkan, itu nanti kita bisa ruwet dengan urusan-urusan hukum karena kita dianggap melanggar hak cipta kalau kita tidak tanpa sengaja kemudian
ada penelusuran dan ternyata memang diketahui bahwa karya orang lain itu lebih dulu dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan kita agak agak ke depan gitu, agak misalnya teman kita dia mempublikasikan karyanya tahun 2010, sedangkan kita tahun 2015 baru publis. Kita nggak sadar nih kalau teman kita ternyata udah mempublikasikan karya itu dan kita tanpa sengaja pakai karya yang sama. Nah, itu kita bisa kena nih kalau kita kalau dia tadi pakai hak cipta. Kalau dia nanti lapor ke polisi kayak gitu misalnya dan akan diproses secara hukum, itu akan lebih repot. Jadi kalau menurut saya percaya dengan platform pendeteksi tadi ya, ada pencurian grafik visual kayak gitu. Sebaiknya kita percaya karena teknologi memang semakin secanggih itu. Kayak gitu, Kak Ade. Terima kasih ya, Kak Ade. Oke, Terima gimana? kasih, Kak. Kak Ade udah jelas? Udah jelas, Kak. Oke, makasih. Oke, kayaknya kita lanjut ke pertanyaan dari G from kemarin ya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Aku izin bacakan ya, Kak Brili. Ini dari Nur Apni Octavia, Universitas Bahmada Slawi. Mau nanya nih, Kak, bagaimana caranya untuk memulai mendapatkan uang dari bidang konten visual? Mungkin bisa nih bantu jawab, Kak Brili. Oke, terima kasih. Tadi dari siapa, Kak Dela? Dari Nur Apni Octavia, Kak. Oh, dari Kak Nur ya. Berarti kalau kita mau mendapatkan uang dari konten yang kita bikin, ya berarti kita harus kerja di perusahaan tersebut, misalnya kayak gitu ya. Ini konteksnya kan seperti itu. Tapi kalau kita masih amatir kayak gitu ya, terus kita masih sekedar coba-coba, terus kita belum banyak kenalan, terus tiba-tiba kita mau mendapatkan penghasilan dari visual yang kita rancang, itu sepertinya akan tidak semudah itu gitu. Kecuali ada kenalan kayak gitu, terus dia minta kita untuk mengerjakan suatu karya kayak gitu. Biasanya kan teman-teman di kafe itu diminta tolong untuk mengerjakan karya misalnya untuk mempromosikan suatu event tertentu. Nah, kalau dia jago di bidang itu, untuk Kak Nur tadi, itu bisa tuh kayak gitu ya. Atau buka lowongan pekerjaan, misalnya mempromosikan diri, atau juga kalau memang passionnya di bidang itu kan bisa dilihat dari Instagramnya ya. Kadang kan orang akan tertarik dan menawar style yang dibuat dari Kak Nur misalnya seperti itu. Itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan uang dari konten yang dibikin kayak gitu. Itu Kak Dela. Oke, makasih Kak Brili. Nah, di sini ada nggak ya tadi Kak Nurnya? Mungkin ada ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Udah dari tadi ya, dari KLK. Izin bertanya nih Kak, bagaimana cara kita menemukan karakter dari desain kita sendiri? Wah, mungkin boleh nih Kak Brili bantu jawab. Oke, terima kasih. Dari apa sih Kak Dela? Dari KLK. Dari KLK ya. Ya. Kan kalau itu memang kita harus mengeksplorasi sih. Kita tidak bisa langsung saya mau stylenya yang seperti yang barat misalnya kayak gitu. Halo Kak Brili. Oke, sebentar ya sahabat kakak. Kayaknya Kak Brili. Oke, cek. Oke, bisa diulangi Kak tadi dari Sinyal kah Kak Iya, Dela? iya. Oke. Kalau dari saya sih sepertinya harus ini ya, mengeksplorasi diri aja gitu dari berbagai karakter yang ada itu kira-kira kita cocoknya yang mana gitu ya. Mungkin karakternya kita cocok yang style-style manga kayak gitu, ya udah kita fokus di situ atau mau style yang komik-komik barat yang lebih realistis kayak gitu, itu bisa juga menjadi karakter dari visual kita. Itu tergantung bagaimana kita mengeksplorasi dan kita menemukan kenyamanan dari apa yang kita kerjakan. Itu Oke. Kak Dela. Makasih Kak. Wah, ini kayaknya masih banyak nih Kak pertanyaan. Nah, ini kita beralih ke Provinsi NTB dulu nih Kak. Ini dari tadi udah raise hand nih Kak Dian Resvina. Mungkin boleh perkenalan nama dan asal daerahnya juga.
Baik, silahkan. Baik, Halo. selamat malam Kak Brilindra. Mohon maaf sebelumnya ini tadi ada sinyal kalau misalnya putus-putus, mohon maaf. Perkenalkan nama saya Dia Resvina dari Provinsi NTB. Kebetulan latar belakang saya sama kayak Kak Ade tadi dari jurusan informatika, dan saya UI UX antusias. Nah, saya mau nanya Kak, di eh, pengembangan website itu kan terdapat desain yang mana di situ kita membuat suatu klub namanya UI UX Club. Nah, di situ kita belajar banyak metode untuk UX-nya khususnya. Khususnya untuk UX-nya itu kita belajar banyak metode. Kayak design thinking yang tadi udah kakak jelasin, dan ada juga seperti USD atau User Centered Design. Nah, pertanyaannya, apakah di bidang DKV khususnya juga, apakah menggunakan banyak metode juga untuk melakukan pemahaman terhadap usernya, atau cuma design thinking saja, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dian atas pertanyaannya. Tadi sempat ada kendala sinyal, sepertinya aku udah jalan lagi. Oke, iya benar sekali Kak Dian. Untuk UI UX itu nanti akan ada metode tersendiri. Mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya itu beberapa juga memakai UI untuk mempromosikan pakai aplikasi misalnya kayak gitu. Dan juga tidak boleh terlepas dari UX-nya karena ini bagian dari user experience ya. Jadi tetap nanti akan ada metodenya, dan bisa saja menggunakan design thinking sebagai awalan karena nanti user experience akan berkaitan dengan riset-riset tentang target audience. Bisa juga nanti ada berbagai metode yang lain. Yang saya sampaikan tadi adalah salah satu metode yang bisa diterapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga metode-metode lain dalam DKV yang bisa kita pakai untuk merancang suatu karya, baik itu untuk UI UX ataupun untuk karya-karya yang lain. Ya. Thank you Kak Dian. Sorry. Oke, makasih Kak Dian atas pertanyaannya. Nah, ini kita next lagi nih Kak, ada pertanyaan yang menarik juga dari Kak Dian Respina, Universitas Udayana. Nah, Kak Dian ini mau nanya nih, kita semua mengetahui bahwa selera seni atau art dari masing-masing orang itu relatif. Lalu bagaimana kita menentukan desain yang dikatakan baik secara general? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi hampir sama ya, seperti yang Kak Aulia. Memang kalau seni rupa murni, itu kan pasti berbeda-beda. Nah, kita ini bukan di bidang seni rupa murni, kita lebih ke seni terapan ya di desa di kafe itu. Jadi makanya kita ada riset terlebih dahulu untuk menentukan konsensus yang sama antara target audience dengan desainer serta klien gitu, agar klien yang menerima visual yang kita tampilkan itu memiliki pemikiran yang general atau pemikiran yang sama dengan apa yang kita tawarkan kayak gitu. Jadi kita tidak terlalu menggunakan emosional di sini karena rasionalitas harus juga berperan. Makanya ada kegiatan tadi tahap kedua yaitu tahap riset seperti itu. Itu Kak Dela, terima kasih. Oke, makasih Kak Brili. Nah, ini ada di kolom chat, ada dua lagi nih Kak. Mungkin aku baca dulu ya dari Kak Leonarda dari NTT juga. Ini mau nanya nih, dalam membuat suatu desain visual grafis dan desain sketsa busana sama-sama membutuhkan kreativitas dan imajinasi. Apakah dalam membuatnya mempunyai metode atau langkah-langkah yang sama atau berbeda? Oke, gimana Kak? Pertanyaannya tadi jelas? Halo? Kak Brili. Aman, Ya. Kak? Iya, gimana? Ini pertanyaannya, apakah desain grafis dengan desain sketsa busana itu langkah-langkahnya sama atau berbeda, Kak? Metodenya membuat desainnya. Terima kasih. Tentu saja berbeda ya, karena ini bidang yang berbeda ya. Di saya juga ada prodi desain mode batik dari fashion. Itu tentunya akan berbeda karena prodi kami berbeda, ranah bidang seninya itu berbeda. Jadi mereka tentunya akan memiliki teknik-teknik ataupun metode-metode yang khas dari desain mode fashion.
dibandingkan dengan desain komunikasi visual seperti itu. Mungkin ada secara general riset itu tetap sama diaplikasikan, tetapi mungkin ada tambahan-tambahan yang bisa saja berbeda antara dua prodi yang berbeda. Seperti itu. Oke, berarti berbeda ya, nggak sama walaupun sama-sama desain. Nah, ini ada ada pertanyaan satu lagi dari Kak Nur Afifah. Mau nanya seberapa penting mempelajari desain grafis dan desain thinking dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Serta bagaimana keduanya ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan diri kita dan profesi. Oke, Oh iya. itu saja Kak Dela. Oke, terima kasih Kak Dela yang sudah menyampaikan pertanyaan dari Kak Kor. Tentu saja lumayan penting ya teman-teman. Hmm, Kenapa kita perlu mempelajari DKV serta design thinking itu agar lebih lebih teratur lagi, lebih terkonsep. Ya, kita bisa melihat lingkungan sekitar kita, kemudian nanti akan muncul misalnya kita mau menciptakan suatu iklan layanan sosial misalnya untuk melihat fenomena yang menurut kita kita rasa itu kayak Halo Kak Brili. lakukan ketika kita mempelajari desain komunikasi visual. Jadi kita tidak lagi misalnya kayak halo, Oke. sepertinya tadi ada kendala. Iya Kak, gimana sekarang udah aman Kak? Sorry Oke. karena wifi bermasalah. Oke, saya ganti ke ini dulu ya. Hmm, Baik, tadi saya sampaikan kalau zaman dulu kan kita misalnya mau melakukan propaganda ya harus teriak-teriak kayak gitu. Tapi dengan adanya visual ini kan kita bisa menyebarkan secara visual dan bisa diterima juga oleh masyarakat secara lebih luas kayak gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih bisa kita sebarkan melalui media sosial misalnya seperti itu. Itu sangat penting sekali. Demikian Kak Dela, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, makasih. Makasih Kak Brili atas jawabannya. Maaf karena sangat banyak ya pertanyaannya. Mungkin karena sahabat kakak ini sangat antusias dengan materi yang disampaikan oleh Kak Brili pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Brili atas ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat, sekaligus bisa membuka wawasan baru ya. Oh ya, materi desain thinking itu juga pernah kita bahas loh, sahabat sahabat kakak di kelas CBT Inovasi. Nah, selanjutnya, oke, sebelum itu mungkin kita boleh kasih tepuk tangan dulu nih untuk Kak Brili yang udah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat. Boleh dong kasih reactionnya ataupun di kolom chatnya. Makasih Kak Brili. Nah, setelah ini kita ada foto bersama karena sayang sekali ya jika kita tidak mengabadikan momen bersama Kak Brili ini. Mungkin di sini udah ready kakak dari kakak untuk dokumentasi. Sudah ready, Dela. Oke. Diberitahukan kepada sahabat kakak untuk jangan beranjak dulu setelah dokumentasi ini ya. Dan yang belum on cam mungkin bisa on cam. Mungkin boleh langsung dipandu sama kakak dari kakak. Oke, Dela. Yuk, sahabat kakak, kita siapin gaya kita yang paling keren, paling lucu untuk mengabadikan malam ini. Di aku ada 2 slide, aku mulai dari slide pertama dulu ya. Aku hitung, 1, 2, 3. Slide kedua, aku hitung, 1, 2, 3.
Oke, makasih banyak sahabat kakak Dela dan juga Kak Brili. Oke, makasih juga Kak Jenis. Nah, untuk sahabat kakak, seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, jangan beranjak dulu dari room Zoom ini karena di akhir ini akan ada pengumuman penting dari tim program Yayasan Hokalbe dan juga ada absensi di akhir. Untuk Kak Brili, dipersilakan jika ingin meninggalkan room Zoom-nya ya Kak. Terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Baik, saya izin untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih banyak Kak Dela, Kak Jenis, teman-teman tim panitia. Terus terima kasih untuk Kak Koi yang sudah memberikan saya kesempatan. Teman-teman yang hadir, terima kasih banyak. Saya izin. Semoga kita bisa ketemu di event selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Kak. Makasih Kak Brili. Terima kasih Kak Brili. Oke, mungkin untuk informasi selanjutnya aku langsung serahin kepada Kak Tika. Pada Kak Tika disilahkan. Oke, terima kasih banyak kesempatannya Dela dan juga terima kasih banyak teman-teman sahabat kakak yang sudah bergabung di acara hari ini. Senang sekali ya kita bisa belajar banyak tentang graphic design dan juga design thinking nih dari Kak Brili tadi. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk sahabat kakak semuanya. Dan juga mungkin aku sedikit ada beberapa pengumuman penting terkait dengan program-program kegiatan YKK yang mungkin bisa diikutin juga nih sama teman-teman baik dari penerima beasiswa kita ataupun secara umum. Nah, ini mungkin ada salah satu kegiatan publik juga yang bisa teman-teman ikutin, yaitu ada ngoceh, di mana kebetulan ngoceh kita kali ini itu adalah kolaborasi khusus spesial kemerdekaan bareng sama saling.id yang kita akan bahas tentang lingkungan dan juga terkait dengan volunteering di bidang lingkungan. Kalau teman-teman di sini ada yang tertarik, bisa bergabung ya besok sore di live IG-nya Yayasan Kokalbi. Dan juga ini ada pengumuman juga untuk sahabat-sahabat kakak yang mungkin saat ini sudah lulus nih S1 dan juga mungkin sedang ingin melanjutkan pendidikan profesi. Bisa bergabung ke program beasiswa kita yang khusus untuk profesi, terutama untuk teman-teman yang mau lanjut di bidang apoteker, bidan, fisioterapi, gizi, nurse, dan juga psikologi klinis. Teman-teman bisa daftarkan. Kebetulan deadline-nya tinggal 2 hari lagi, tapi nggak apa-apa. Teman-teman bisa cek juga untuk persyaratannya dan juga pendaftarannya lewat link yang ada di sini atau ada di postingan di Instagramnya Yayasan Kokalbi. Nah, berikut juga untuk sahabat kakak yang mungkin memiliki organisasi atau tertarik untuk bekerja sama dengan Yayasan Kokalbi di bidang komunitas, media, ataupun program, bisa juga kita terbuka untuk kerjasama dengan berbagai organisasi lainnya untuk bisa memberikan dampak positif nih ke masyarakat. Jadi teman-teman bisa screenshot bagian ini, kita ada QR code-nya juga buat teman-teman bisa cek. Nanti bisa hubungi untuk CP yang ada di dalam form tersebut. Dan kemudian uh, ada ini untuk pengumuman mungkin untuk khusus para sahabat kakak yang menjadi penerima beasiswa nih dari Yayasan UB. Kita seperti yang mungkin pernah disampaikan juga waktu CPT atau Town Hall gitu ya, terkait dengan YKK Achievement Circle, di mana kita juga ingin mengumpulkan berapa banyak nih teman-teman sahabat kakak yang memiliki prestasi, mungkin pernah ikut pelatihan, mungkin ikut penelitian atau magang, atau kegiatan organisasi, ataupun inisiasi-inisiasi project, bisa dikumpulkan nih ke YKK supaya kita bisa tahu bagaimana prestasi teman-teman di perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Dan juga nanti akan ada penghargaan untuk Best YKK Awardee of the Year, di mana yang teman-teman yang paling aktif nih kegiatannya. Nanti akan ada diumumkan di YKK and Catering ya. Jadi jangan lupakan, karena nanti juga akan ada hadiah-hadiahnya juga nih teman-teman. Dan juga contoh kayak ikut kegiatan internal di YKK ataupun secara eksternal. Nanti teman-teman bisa data aja dan juga nanti akan dihitung poinnya untuk diakumulasi. Nah, itu nanti kan lewat form ini bisa di screenshot dan juga nanti bisa kan ya penghargaan dan juga hadiah-hadiahnya. Nah, buat sahabat kakak yang mungkin belum sempat aktif juga kegiatan di kakak ataupun di luar di perkuliahan, jangan sedih karena kita juga ada kesempatan nih untuk
para sahabat kakak ini bisa gabung menjadi komite dari year end gathering. Nanti untuk perayaannya akan di akhir tahun, jadi ini juga ada beberapa posisi yang dibuka. Jadi silakan didaftarkan sebelum tanggal 25 ya, karena ini kita juga ini kesempatan baik buat teman-teman untuk berorganisasi dan juga ketemu sahabat kakak lainnya yang dari beda beasiswa, teman-teman Bestari, bisa kenal teman-teman situ, Bakti Tani, Bima dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi juga ada banyak juga benefit yang teman-teman bisa ambil juga dari kesempatan ini. Nanti linknya akan aku sharekan juga ya di grup ataupun bisa teman-teman screenshot dari layar ini. Dan juga berikutnya ada beberapa link-link yang teman-teman mungkin akan penting juga untuk penerima Yayasan Kokalbe. Nanti juga akan di-sharekan lewat grup WA ya. Nah, kemudian untuk semuanya jangan lupa juga untuk ikuti selalu sosial media dari Yayasan Kokalbe karena nanti akan ada sharekan juga info-info lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan kita dan juga mungkin ada program beasiswa lagi ke depannya. Silakan di-follow. Kita ada di Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, website juga ada. Nanti teman-teman bisa cek untuk bisa update terus terkait info-infonya. Dan juga jangan lupa untuk bergabung ke link community kita, community group, di mana di sana juga akan di-sharekan juga terkait informasi-informasi ini. Dan mungkin sekian dari pengumuman dari aku akan kembalikan lagi ke Dela. Terima kasih. Oke, makasih Kak Tika. Wah, itu informasi yang menarik ya sahabat kakak. Nah, terima kasih untuk teman-teman atau sahabat kakak yang sudah bergabung dari awal hingga akhir acara. Nah, ini ada informasi penting juga nih untuk mengisi link presensi sebagai syarat untuk klaim sertifikat kegiatan kita pada hari ini. Nah, kami tunggu sampai tanggal 24 Agustus pukul 23.59. Dan juga nantikan kegiatan dari Yayasan Hokalbe masih banyak lagi dengan cara pantau terus Instagramnya Yayasan Hokalbe. Cari aja @yayasanhokalbe. Oh ya, jangan lupa sahabat kakak untuk membagikan insight yang seru hari ini yang sudah sahabat kakak dapatkan dengan cara share ke media sosial, misal dengan post ke story Instagram, tag Yayasan Hokalbe, dan juga tag narasumber kita tadi, yaitu Kak Brilindra dengan username IG-nya @brilindra.rona. Dan jangan lupa juga gunakan hashtag workshop grafik desain kakak. Oke, terima kasih kepada sahabat kakak yang sudah hadir dan saya selaku moderator pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan selamat malam, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantau terus ya sahabat kakak Instagramnya Yayasan Hokalbe.